Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana Alfian dari kelompok 5, mengambil tema awal mula didirikannya pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu? Yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Penerapan prinsip syariah di pasar modal bersumber pada Al-Quran sebagai sumber hukum dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber tersebut, para ulama menafsirkan yang disebut dengan ilmu fikih. Dalam pembahasan ilmu fikih, yaitu tentang muamalah. Apa sih muamalah? Yaitu berhubungan dengan sesama manusia terkait perniagaan. Kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sejarah pasar modal syariah dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Invest Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Bursa Efek Indonesia atau disebut juga Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Invest Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tanggal 18 April tahun 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang disebut juga DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Isi fatwa tersebut tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September tahun 2002. Ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad muhadrabah. Pada tanggal 14 Maret 2003 mau menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Kelembagaan Bapepam dan LK, pembentukan tim dan pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dengan struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat Elson 4 yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit Elson 4 yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit Elson 3. Pada tanggal 23 November tahun 2006, peraturan Bapepam dan LK tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal pada tanggal 31 Agustus tahun 2007, Bapepam LK menerbitkan peraturan Bapepam dan LK tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tongkak sejarah baru dengan disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional atau disebut juga SBSN pada tanggal 26 Agustus 2008. Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN dengan nomor seri IFR
001 dan IFR 002. Pada tanggal 30 Juli 2009, Bapepam LK telah mengeluarkan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK tentang penerbitan efek syariah dan tentang kriteria dan penerbitan efek syariah. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang peran pasar modal syariah dan kegiatan apa saja yang dilarang di dalamnya. Peran pasar modal syariah sendiri itu ada dua. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah untuk investor yang ingin menginvestasikan dananya dengan cara syariah. Apa sih bedanya pasar modal syariah dengan pasar modal secara umum? Pasar modal syariah sendiri merupakan bagian dari industri pasar modal di Indonesia. Secara umum, pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, bahwa produk dan mekanismenya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah itu halal apa enggak sih? Tentu saja halal. Karena pada dasarnya kegiatan pasar modal itu merupakan kegiatan penyertaan modal dan jual beli efek, saham, dan suku, termasuk dalam kelompok muamalah. Sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah antara lain tadlis. Tadlis merupakan tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli, seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Kemudian ada tagrir. Tagrir merupakan tindakan mempengaruhi orang lain, baik secara ucapan maupun tindakan, agar terdorong untuk melakukan investasi. Kemudian ada tanajusi. Tanajusi merupakan tindakan menawar barang dengan harga yang tinggi, yang bahkan orang tersebut tidak ingin membelinya, agar menimbulkan kesan bahwa barang tersebut banyak diminati. Kemudian ada ihtikar. Ihtikar merupakan tindakan membeli suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang tinggi, lalu membelinya dan menimbunnya, lalu dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian ada gishishi. Gishishi merupakan suatu bagian dari tadlis, yaitu penjual menawarkan atau menjelaskan keunggulan atau keistimewaan objek akad dan menyembunyikan kecacatannya. Kemudian ada gab. Gab merupakan ketidakseimbangan antara dua objek yang dipertukarkan dalam satu akad, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kemudian ada bai al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang bahkan tidak dimiliki. Lalu ada riba. Riba merupakan tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Saya Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan produk dan layanan apa saja yang ada di pasar modal syariah. Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri atas 1. Efek syariah berupa saham, 2. Suku, 3. Reksadana syariah, 4. Efek beragun aset syariah atau EBA syariah, 5. Dana investasi real estate syariah, dan yang keenam yaitu efek syariah lainnya. Sedangkan layanan pasar modal syariah antara lain 1. Ahli syariah pasar modal, 2. Manajer investasi syariah, 3. Unit pengelolaan investasi syariah,
Yang keempat yaitu pihak penerbit daftar efek syariah. 5. Syariah online trading system. 6. Bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah. 7. Wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan suku. Saham. Konsep saham merupakan konsep kegiatan musyarakah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Screening saham syariah. 1. Bisnis screening. Tidak melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut: perjudian dan sejenisnya, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, produksi atau distribusi barang haram, merusak moral atau mudarat, dan transaksi swap. Yang kedua yaitu financial screening. Total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Yang ketiga yaitu saham syariah. Saya Musli Karim Kinanti. Di sini saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan daftar efek syariah atau yang disebut dengan DES. Daftar efek syariah merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai pihak penerbit DES. Siapa sajakah pihak yang dapat menerbitkan DES selain OJK? Pihak yang dapat menerbitkan daftar efek syariah selain OJK adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES yang berisi efek syariah yang tercatat di Bursa Efek Luar Negeri. Pihak yang dapat menjadi pihak penerbit DES yaitu: pertama, pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES. Kedua, manajer investasi syariah. Ketiga, manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sukuk. Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, atau disebut dengan underlying asset. Ya, underlying asset yaitu merupakan aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik sukuk, yaitu sukuk memiliki beberapa karakteristik, di antaranya: pertama, memerlukan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Kedua, merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset. Ketiga, imbal hasil atau return yang diberikan berupa upah, sewa, selisih harga, atau bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Keempat, terbebas dari unsur riba. Kelima, penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara sukuk dan obligasi. Menurut deskripsinya, sebagai prinsip dasar, sukuk merupakan kepemilikan bersama atas suatu aset, sedangkan obligasi untuk piutang, utang dan piutang antara penerbitan obligasi dan investor. Sedangkan yang kedua, penggunaan dana. Sukuk penggunaan dana hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan obligasi tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk imbal hasil, sukuk bagi hasil, sedangkan obligasi bunga. Untuk underlying asetnya, sukuk diperlukan underlying aset, sedangkan obligasi tidak diperlukan underlying aset. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Dilanjutkan. Saya Neneng Nopianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya.
Perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional menurut pengelolaan. Reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah. Reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Menurut isi portofolio reksadana syariah, efek syariah misalnya saham syariah, suku, dan efek syariah lainnya. Reksadana konvensional, efek syariah, efek non syariah, misalnya saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi, dan obligasi. Mekanisme reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non halal. Reksadana konvensional tidak ada. Menurut keberadaan Dewan Pengawasan Syariah, reksadana syariah ada, reksadana konvensional tidak ada. Jenis-jenis reksadana syariah. Pertama, reksadana syariah pasar uang. Reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. Reksadana syariah campuran. Reksadana yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap, dan atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari aktiva bersih, di mana dalam portofolio reksadana tersebut wajib terdapat efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap. Selanjutnya, reksadana syariah terproteksi. Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 70% dari NAB dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap dan paling banyak 30% dari NAB dalam bentuk syariah dan atau suku yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Selanjutnya, reksadana syariah indeks. Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari NAB dalam bentuk syariah yang merupakan bagian dari suatu indeks syariah yang menjadi acuannya. Investasi pada efek tersebut paling sedikit 80% dari seluruh efek syariah yang ada dalam indeks. Pembobotan atas masing-masing efek syariah dalam reksadana syariah indeks tersebut antara 80% sampai 180%, 120% dari pembobotan atas masing-masing efek syariah dalam indeks yang menjadi acuan. Selanjutnya, Exchange Traded Fund ETF syariah. Reksadana syariah berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek ETF. Selanjutnya, reksadana syariah berbentuk KIK penyertaan terbatas. Reksadana yang hanya ditawarkan kepada pemodal profesional dan dilarang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dilarang memiliki oleh 50 pihak atau lebih. Pemodal profesional merupakan pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli unit penyertaan dan melakukan analisis risiko. Selanjutnya, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari nilai aktiva bersih. Reksadana syariah pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam efek syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Selanjutnya, reksadana syariah berbasis suku. Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 85% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk pertama, suku yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum. Kedua, surat berharga syariah. Yang terakhir, surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh
Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan layanan di pasar modal syariah. Ahli syariah pasar modal atau ASPM adalah pihak yang bertindak sebagai penasihat atau pengawas terkait dengan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip syariah atas produk jasa syariah di pasar modal. Pihak penerbit daftar efek syariah sejak diberlakukannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 19/POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah pada tahun 2015. Pihak penerbit daftar efek syariah merupakan salah satu layanan pasar modal syariah yang berkembang pesat. Pihak penerbit daftar efek syariah merupakan pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan daftar efek syariah, di mana daftar efek syariah tersebut berisikan efek-efek syariah yang diterbitkan di luar negeri dan selain daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Sistem online trading syariah atau biasa disebut SOTS merupakan sistem disiapkan oleh perusahaan efek anggota bursa untuk digunakan oleh investor untuk bertransaksi pada saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah dengan menggunakan sistem transaksi berbasis online. Pengembangan SOTS ini diharapkan dapat meningkatkan basis investor syariah di pasar modal dikarenakan sistem yang mudah dan nyaman. Manajer investasi yang mengelola reksadana syariah. Manajer investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah. Efek yang diperdagangkan oleh manajer investasi dapat berupa efek syariah dan non-syariah. Manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas melakukan pengawasan apakah reksadana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan cleansing sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.